Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali kita di hari yang baru 4 Oktober tahun 2021 dan kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan pada hari ini atau pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami mengerti dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita 4 Oktober 2021 dengan judul Dengan Berjalan Dalam Kebenaran. Dengan berjalan dalam kebenaran. Dan ayat inti kita 3 Yohanes 1 ayat 3. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, ayat inti kita pada pagi hari ini 3 Yohanes 1 ayat 3. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dan kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Tuhan menghargai kemampuan terbaik yang telah Dia berikan kepada manusia. Dalam pekerjaan membangun kerajaannya, kita dapat menggunakan setiap kapasitas yang diberikan Allah dengan setia dan sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan Daniel di Babel ketika dia ditemukan setia pada setiap tugas kepada manusia dan loyal kepada Allahnya. Allah menyerukan lebih banyak kebijaksanaan daripada yang telah diberikan kepadanya oleh agen manusia. Diperlukan pemikiran yang tajam dan disucikan dan kerja keras untuk menangkal rencana setan yang cerdik. Ada seruan agar standar yang lebih tinggi dipenuhi, upaya yang lebih suci, lebih bertekad dan berkorban untuk digunakan dalam pekerjaan Tuhan. Para remaja harus dididik untuk memenuhi standar yang lebih tinggi, untuk memahami bahwa mereka sekarang menentukan nasib kekal mereka sendiri. Tidak ada perlindungan bagi siapapun kecuali mereka memiliki kebenaran di dalam hati, juga di dalam Yesus. Ini harus ditanam di dalam hati oleh Roh Kudus. Banyak yang sekarang disebut agama akan lenyap dari pandangan ketika diserang oleh pasukan setan. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali kebenaran, kebijaksanaan yang berasal dari atas yang akan menguduskan jiwa. Janganlah ada yang menganggap bahwa menonjolkan diri sendiri adalah agama. Jangan mementingkan diri sendiri. Biarkan kaum muda belajar untuk membatasi keinginan mereka dan untuk berhati-hati terhadap pemborosan dalam penggunaan apa yang ada. Biarkan semua melihat kepada Yesus, merenungkan karakternya dan mengikuti jejaknya. Kebenaran diterima, mampu melakukan pengembangan dan peningkatan baru secara konstan. Hal ini akan semakin terang saat kita melihatnya dan tumbuh dalam ketinggian dan kedalaman ketika kita bercita-cita untuk menangkapnya. Dengan demikian itu akan mengangkat kita ke standar kesempurnaan dan memberi kita iman dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai kekuatan kita untuk pekerjaan di hadapan kita. Melalui penerapan kebenaran ilahi, gambar Allah yang sempurna akan direproduksi. Saudaraku, jadi bagaimana kita mencerminkan gambar dan rupa Allah dalam kehidupan kita adalah kita berjalan di dalam kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran artinya kita berjalan di dalam Yesus. Kalau kehidupan kita di dalamnya ada Yesus, itu akan terpancar keluar. Jadi kita tidak perlu terlalu susah-susah untuk memancarkan Yesus, memantulkan Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi hanya dengan cara yang mudah kita mengisi Yesus dalam hidup kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, yaitu kita berjalan dalam kebenaran, maka itu akan terpantul keluar. Banyak contoh di Alkitab, Daniel, kemudian Yusuf, ketika dalam hidup mereka dipenuhi oleh Roh Allah, maka
Kasih Allah itu terpancar kepada banyak orang di sekitar mereka. Orang diberkati karena kehidupan mereka. Bukan karena mereka, tapi karena kasih Allah, karena kebenaran Allah terpantul dari kehidupan mereka. Tuhan memberkati pekabaran pada pagi hari ini menjadi doa dan harapan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang hari dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu dan pemeliharaan kasih-Mu menjadi bagian kami hingga pada besok pada waktu kami dengarkan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.